Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus Allah yang luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati menjadi kekuatan bagi kami. Dan Engkau persiapkan hati dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 3 ciri orang Kristen sejati tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-19 sampai 30. Seringkali tindakan menentukan identitas agamanya. Misalnya, seseorang yang beragama Islam identik dengan membaca kalimat syahadatnya, sembahyang ke masjid, serta menunaikan ibadah haji. Orang Hindu dikenali dari cara mereka melakukan ritual di pura. Demikian juga secara umum orang mengenali bahwa seseorang tersebut beragama Kristen karena aktivitasnya setiap minggu pergi beribadah ke gereja. Apakah benar itu merupakan ciri khasnya orang Kristen? Melalui satu kebenaran, Lukas ingin menunjukkan kepada setiap orang percaya bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai orang Kristen sejati. Ada 3 ciri utama sebagai orang Kristen sejati yang diungkapkan dalam firman ini. Yang pertama, orang Kristen sejati adalah orang yang baik, yang penuh roh dan iman. Orang Kristen merupakan panggilan yang ditunjukkan kepada para pengikut Kristus, yang hidupnya meneladani dan menyerupai Kristus. Panggilan Kristen pertama kali muncul di Antiokhia, yang ditujukan kepada Barnabas, Paulus, dan para pengikut Yesus yang lainnya. Orang Kristen sejati bukanlah orang yang hanya dilihat dari aktivitas setiap minggunya ke gereja. Sebab banyak orang yang mengaku Kristen dan rajin ke gereja, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan tabiat orang Kristen. Orang Kristen tidak dapat dinilai dari kebaikan hatinya saja, karena di luar sana banyak orang yang baik hati, bahkan dinilai melebihi orang Kristen. Tetapi orang Kristen sejati adalah orang yang penuh dengan roh dan imannya layaknya Barnabas dalam ayat yang ke-24. Barnabas merupakan orang yang menyerahkan dirinya dipakai Allah dan secara sukarela tunduk dalam otoritas Allah serta sepenuhnya bersandar pada Allah. Yang kedua, orang Kristen sejati pasti bersaksi tentang Kristus. Orang Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Sebagai murid, maka haruslah taat kepada perintah Sang Guru. Sang Guru Agung telah memberikan perintah pada seluruh pengikutnya yang intinya setiap murid hendaknya memberitakan Injil dan memuridkan mereka yang percaya. Ini tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Jadi kalau seseorang menyebut dirinya sebagai orang Kristen tetapi tidak bersedia memberitakan Injil Kristus, perlu diragukan kekristenannya. Mungkin mereka masih dalam tahap memeluk agama Kristen, tetapi belum menjadi Kristen sejati sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya yang menyingkir ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Yang ketiga, orang Kristen sejati rela menderita bagi Kristus. Kristus adalah teladan hidup orang percaya, yaitu Kristen. Kita harus melihat bagaimana pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi penderitaan saat menjelang penyalipannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 tertulis bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kristus telah rela menderita bahkan mati bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen sejati,
seharusnya dengan sadar dan rela untuk menderita bagi Kristus. Terlebih dengan jelas, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk percaya, tetapi juga menderita bagi Yesus Kristus. Tertulis dalam Filipi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi ketika mengalami penderitaan atau aniaya karena Yesus, mereka lari atau menyalahkan Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka belum sungguh-sungguh memahami kehendak Kristus. Bahkan Paulus tanpa segan menyampaikan bahwa syarat orang percaya menerima janji-janji Allah adalah bila mereka mau menderita baginya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Orang Kristen adalah menjadi pengikut Kristus, bukan hanya yang beribadah di hari Minggu, tetapi memiliki hati yang baik, penuh roh dan iman. Hal ini ditunjukkan dengan ketaatannya untuk melaksanakan amanat agung Kristus dan rela menderita baginya. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya saat ini sebagai orang Kristen sejati atau sekedar memeluk agama Kristen? Hendaknya pertanyaan ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang bukan hanya beribadah setiap minggunya, tetapi memiliki hati dan iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.